Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Marisa Kustifah dengan nomor NIM 152011413062 dari Fakultas Vokasi Prodi D3 Kepariwisataan kelas Part 2 Universitas Airlangga. Di sini, saya akan mengungkapkan opini saya terkait dengan artikel yang telah saya dapatkan. Namun, sebelum itu, saya akan mengungkapkan beberapa kondisi pariwisata di Indonesia pada saat pertama kali terpuruk dengan adanya pandemi COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang menyimpan aset kekayaan yang tak ternilai harganya. Bukan hanya kekayaan alamnya saja yang melimpah, tetapi kekayaan budayanya pun juga melimpah. Indonesia merupakan salah satu negara yang struktur masyarakatnya paling majemuk di dunia. Tercatat ada 1.340 suku, 742 bahasa, dan ratusan budaya lokal. Meskipun terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama, kehidupan sosial masyarakat Indonesia tetap damai dan saling menghargai satu sama lain. Keberagaman ini mampu untuk dimaksimalkan masyarakat Indonesia untuk memunculkan suatu budaya lokal khas suatu daerah. Bahkan, budaya-budaya tersebut dapat dinikmati oleh wisatawan. Jika kita melihat dari segi ekonomi pariwisata, kita akan melihat adanya peluang besar dengan kekayaan tersebut. Indonesia bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata. Karena dari sektor pariwisata tersebut, banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan, serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Umumnya, warga yang tinggal dekat dengan area wisata menjadikan tempat wisata sebagai tempat yang sakral. Mereka menggantungkan hidup dan bergantung pada tempat wisata, entah itu dengan berdagang, menjadi karyawan, atau penyedia tempat parkir dan toilet. Kondisi pariwisata di Indonesia sangat terpukul karena adanya pandemi COVID-19. Sejak pertama kali kasus positif COVID-19 diumumkan di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, pandemi yang telah merenggut beribu-ribu nyawa di seluruh dunia ini dengan cepat memukul perekonomian industri pariwisata. Industri pariwisata mengeluhkan kehilangan pendapatan selama Januari sampai April di tahun 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengklaim akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama masa pandemi, industri pariwisata merugi sampai 85,3 triliun rupiah. Tentu saja, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpukul karena pandemi. Sempat ditutup selama beberapa bulan untuk kunjungan wisata. Selain menghitung kerugian yang bisa ditaksir, ada pula kerugian lain yang langsung dirasakan oleh para karyawan restoran dan hotel. Banyak karyawan yang dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan karena masih menunggu perkembangan COVID-19. Namun, pada tahun 2021, ada harapan dengan telah disebarkannya vaksin pada beberapa orang. Terbukti dengan sejumlah daerah yang mulai membuka kembali objek wisata setelah 3 bulan tutup akibat virus corona atau COVID-19. Pembukaan ini sejalan dengan kebijakan di beberapa negara di dunia yang juga mulai membuka objek wisata untuk menggerakkan ekonomi. Dalam mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi yang belum juga usai, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf mengencarkan program CHSE agar kedua sektor tersebut dapat bangkit dan bertahan. Apa itu CHSE? CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Kemenparekraf sendiri menilai bahwa kunci utama dalam pengembalian kondisi harus dilakukan melalui protokol kesehatan yang disiplin. Program ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Program ini akan dilaksanakan dengan pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE. Lalu, siapa saja yang memerlukan sertifikasi CHSE? Di antaranya ada usaha pariwisata, meliputi jasa transportasi wisata, hotel atau homestay, rumah makan, restoran, hingga MICE atau Meeting, Incentivized Conferencing, dan Exhibition. Yang kedua ada usaha atau fasilitas lain yang terkait meliputi pusat informasi wisata, tempat penjualan oleh-oleh dan cenderamata, toilet umum, dan usaha atau fasilitas lain yang terkait pariwisata. Lalu yang ketiga ada lingkungan masyarakat meliputi lingkup administratif seperti rukun warga, desa atau dusun yang menjadi bagian dari kawasan wisata atau berdekatan dengan lokasi wisata. Dan yang keempat yaitu destinasi wisata yang meliputi seluruh destinasi yang berada dalam lingkup provinsi, kota, kabupaten, atau desa dan kelurahan. Pemerintah dan warga telah memprediksi bahwa COVID telah berakhir. Maka dari itu, kebanyakan warga sudah bebas pergi kemana saja. Namun, pemerintah kembali menyebarkan berita terkait larangan mudik Lebaran 2021 yang ada di kompas.com. Larangan mudik Lebaran 2021 dikhawatirkan akan memukul sektor pariwisata lagi. Salah satunya di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal saat ini kondisi sektor pariwisata di sana sudah berangsur membaik. Kunjungan wisata lokal saat libur Lebaran diharapkan bisa menjadi solusi. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Gunung Kidul Sunyoto mengatakan tarik ulur larangan mudik sempat membuatnya bingung. Akhirnya, pemerintah memutuskan melarang mudik dan dia khawatir sektor pariwisata kembali lumpuh seperti tahun lalu. Dalam artikel yang saya dapatkan, Sunyoto selaku warga dari Gunung Kidul bertutur, tahun lalu sudah tidak libur, kini dilarang lagi. Ini jadi pukulan yang berat. Dia berharap ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya dengan mempromosikan wisata yang menjamin keamanan serta protokol kesehatannya. Dengan begitu, meskipun larangan mudik telah dikeluarkan oleh pemerintah, sektor pariwisata lokal tidak akan menurun. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.